صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin imamil anbiya'i wa ajallil mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu wal sultanu lillah wal qudratu wal izzatu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas
wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana hadzal yawm ila kulli khair wa na'udzu bika an ajtariha fi su'an aw ajurruhu ila muslimin aw yajurruhu ahadun ilaina. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah wa ala mana masyayikhuna wa asatuna wa ala mana masyayikhuna asatuna wa ala mana abauna wa ummahatuna wa ajdaduna wa jaddatuna wa ala mana muallifil kutub allati istafatnaha wa ta'allamnaha wa nasharnaha. Susan hadzal kitab at-targhib wat tarhib usuluhu wa furu'uhu wa muqtatifihi wa alamana wa mu'assis hadzal masjid al mubarak wa alaman mu'assis hadzal majlis al mubarak sabiquhum wa lahiquhum usuluhum wa furuhum wa la ruh jami'il mu'minin mu'minat wal muslimin wal muslimat wa fir warhamhum ila darajatil jannah. Anallahu ya'id alaina wa ala auladina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulum fatim sakanatin fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا ala nasi bi thalathin. Faddalana nek teng riku ditulisi faddalana, tapi sing tepak niku fudzilna. Fudzilna wus dan utamaaken sapa kita alan nasi tinimbang para menungso umat-umat terdahulu bisalasin kelawan telu pira-pira perkara. Kita diutamakan oleh Allah, dihormati oleh Allah, diberi kemuliaan oleh Allah ala nasi di atas umat-umat yang lain bisalasin dengan 3 hal. Pertama, ju'ilat sufufuna kasufufil malaikah. Barisan kita ini dijadikan napa jenenge sejajar dengan sofnya malaikat oleh baris salat, ya itu sebagaimana barisannya para malaikat. Wa ju'ilat lanal ardu masjidan wa ju'ilat lan den dadekaken lana kedue ingsun apa al ardu bumi kulluha ya sakabehane ard masjidan ing masjid ing tempat sujud.
ing dadi masjid utawa tempat sujud, dan dijadikan bagi kita semua seluruh hamparan bumi ini di mana saja berada sebagai hal yang layak untuk menjadi masjid. Selama tidak nyata di situ ada kotoran yang najis, tidak ada darah, tidak ada bangkai, tidak ada tinja, tidak ada bau kencing. Selama itu pula seluruh hamparan bumi ini layak dan boleh dijadikan tempat sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang nok ndiyai. Saking nyamannya, saking enaknya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda kalau umat-umat terdahulu. Terus mana wajuilat turbatuha lana tahuran, dan seluruh debu yang ada itu bisa dijadikan alat pensuci. Alat pensuci bagi kita dalam menunaikan kewajiban, dalam menggugurkan kewajiban sholat, ngadep datang Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sholat, mau baca Al-Quran, ada air atau badannya najis, tinggal nempelkan tangannya ke tembok, kemana, ke lantai, semua lantai pasti ada debunya. Maka selama itu pula semua lantai bisa dijadikan alat tayamum. Nek pas gak ono banyu. Ini semua kemudahan. Jadi yang namanya air dan debu dijadikan alat sebagai pensuci raga kita di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sof ini nek Gusti Allah dawuh nggih wasaffati saffa, demi para malaikat yang berbaris. Nah, kita waktu sholat diatur oleh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya baris serapat-rapatnya, selurus-lurusnya. Karena itu merupakan fa'innahu napa jenenge minta ma'amis shalah. Karena kerapian shaf bagian daripada kesempurnaan salat. Nek teng tiba napa umat Kanjeng Nabi yusufuna fis shalah kasufufihim fil qital. Bahwa umat Kanjeng Nabi niku oleh mengatur barisan shaf sebagaimana mengatur barisan ketika berperang. Teng tiba jadi salat yo kudu rapi. Rapet lurus, gak koyok salate wong Buddha, gak koyok salate wong Hindu. Nek salate wong Hindu napa? Nggih dileti sak meter sak meter mengarep, sak meter memburi, sak meter nganan, sak meter ngiri. Nggih. Nek kita mboten, malah nek pas tawaf malah desel-deselan. Saking apa jenenge kita dididik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku untuk akrab di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerapian shaf, keistimewaan bumi sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan debu-debu yang ada untuk dijadikan alat bersuci ketika tidak ada air, semuanya itu adalah bagian daripada kelebihan atau keistimewaan umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu oleh salat kudu nggih napa gereja napa jeneng saumaah, nggih saumaah niku nggih ya tempat ibadah khusus. Kalau kita tidak hanya napa jenenge
Kanjeng Nabi mengajarkan kita supaya nek salat wajib sing 5 waktu itu harusnya di masjid, harusnya. Napa kok harusnya? Karena sejak salat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi, itu tidak pernah Rasulullah menjalani salat wajib tidak berjamaah, itu tidak pernah. Baik dalam keadaan di rumah maupun dalam keadaan perang, baik dalam keadaan tenang maupun dalam keadaan perang, Kanjeng Nabi tidak pernah ada catatan satu hadis pun yang menyebutkan Kanjeng Nabi pernah sholat wajib tidak berjamaah. Makanya di antara imam mazhab itu ada yang berpendapat ya sholat wajib itu sholat 5 waktu berjamaah itu hukumnya fardhu ain. Fardhu ain. Di bawahnya itu imam mazhab ada yang berpendapat oh itu gak fardhu ain tapi fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Tapi nek boten salah Imam Abu Hanifah fardhu ain. Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Terus yang berpendapat fardhu kifayah. Yang paling murah niku ya imam kita, Imam Syafi'i. Napa? Ya sunnah. Sunnah muakkadah niku salat 5 waktu. Paling sayang dengan pengikutnya Imam Syafi'i. Makanya akhirnya napa? Seneng salat dhewe-dhewe. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus shalah. Kanten aman. Mantar. Kitab. Kalau baca terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus shalah. Kitabus sholati utawi iki iku bab nerangaken as-sholati. Kitabus sholat catetane sholat, kewajiban sholat. At-targhibu fi shalah wa tarhibu min tarkiha. At-targhibu utawi nemenaken fi sholati ing dalam sholat, wa tarhibu lan medhekaken min tarkiha dari meninggalkan sholat. Bab tentang menstimulasi ibadah sholat sekaligus ancaman meninggalkan sholat. Qala Allah Ta'ala inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surat Al-Maidah gitu. Wa aqimis shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata satuhune sholat iku kanat ana apa salat alal mukminina ing atase wong mukmin kabeh iku mauku iku kitaban perkara kang den wajibaken mauqutan tur wis den tentoaken waktune. Inna sholata kanat alal mukminina kitaban mauquta. Dan dirikanlah salat angkape ayat karena sesungguhnya salat ini merupakan kewajiban yang memang sudah ditentukan waktunya. Jadi salat sudah ditentukan waktunya. Wa qala ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Wa aqimulan padha nglakonana sira kabeh as-sholata ing salat wa atuz zakat lan
ngelakonono sira kabeh az-zakata ing zakat warka'u lan padha ruku sira kabeh ya salat ma'arrakiin warka'u lan padha ruku sira kabeh ma'arrakiin sartane sekabehane wong kang ruku dan salatnya kalian bersama-sama dengan orang yang salat. Wa qala ta'ala inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata satuhuni salat iku tanha nyegah apa salat 'anil fahsya'i saking pira-pira perkara kang ala wal munkar lan perkara kang nyekitaken ya. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat ini akan mempunyai potensi mencegah orang yang sholat dari segala yang keji. Sing keji niki napa? Perbuatan keji yang mengakibatkan ketidakteraturan kehidupan. Nggih. Contohnya sing keji zina. Itu kenapa? Menyebabkan tidak tertibnya kehidupan. Siapa anak, siapa ibu, siapa saudara dan seterusnya. Fahsya termasuk keji napa nyukuk bondone wong nggih segala pelanggaran transaksi keji ya nggih riba nggih menghisap keringat sesama nggih innalladzina yaquluna napa innal ladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nggih. Wong sing suka mangan riba nggih menganakkan menganakkan uang nggih mencari penghasilan dari pinjaman dan sejenisnya itu ya seperti orang yang nggih kelimpungan. Innama kaya wong sing kerasukan setan. Atinya mati, karepe mati, pikirane mati, sing eling mek donya tok, dhuwit tok. Nauzubillahi min dzalik. Innal ladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Wong sing napa jenenge kerasukan setan. Itu fahsya. Termasuk nopo ya itu terus salat itu akan mempunyai potensi mencegah orang yang salat anil fahsya dari segala kekejian wal mungkar dan mungkar. Napa mungkar niku? Mungkar itu sesuatu yang nyengitaken yang membuat orang tidak suka, tidak nyaman nggih. Al adawah wal baghdha, permusuhan, an-namimah, adu domba, nggih, ghibah, napa menggunjingkan yang lain, nengeri kesalahane wong, nggih, lali mek kesalahan dhewe. Ini mungkar. Fahsya mungkar. Salat ya, salat itu akan mampu untuk mencegah orang yang salat dari segala yang keji-keji. Ya, yang keji-keji, makan yang haram, wal mungkar dan yang mungkar, yaitu yang membuat orang lain tidak nyaman, gampang sengit karo wong. Jadi orang salat akan memantulkan sikap dan perilaku sing napa yang menyenangkan, nggih, yang menyenangkan, yang apa jenenge, yang tidak nyengitaken. Itu salah satu hikmah yang tertanam dalam sholat. Jadi orang sholat hatinya akan anteng, pikirannya akan tenang sehingga napa jenenge melahirkan sikap dan perilaku yang tenang juga. Terus nek wis sholat kok sik gak tenang, suka ghibah, suka namimah upamane, nggih. Wis ibadah tapi kok sik seneng tombok utawa seneng nganakaken dhuwit upamane. Nah, nggih niku nggih tetep dosa. Tetep dosa. Lah salate nggih, salatnya nggih diterima mbek Gusti Allah. Dosane nggih tetep.
Lah terus di mana hikmahnya? Belum sampai pada hikmahnya, baru menggugurkan kewajiban. Nah, baru menggugurkan kewajiban. Belum sampai pada hikmahnya. Kenapa? Ya mungkin pelaksanaan sholat niku belum menyentuh pada hakikat perintah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Gusti Allah misalnya wa aqimis sholata lidzikri, ya kan surat Thaha. Wa aqim, dan dirikanlah salat wahai Muhammad, lidzikri, untuk mengingatku. Tujuan salat adalah supaya kamu ingat kepadaku. Dadakno salate dilakoni angger misalnya nggih ya. Gak eling lan Gusti Allah, tanpa penghayatan, tanpa apa. Lah ini yang mengakibatkan kita tidak mendapatkan hikmah daripada sholat. Tapi duduk terus dikembangkan, jadi kewalik cara berpikirnya napa? Percuma kon sholat kon. Sholat titik tombok. Percuma kon niku sholat. Sholat kok jek ngrasani wong nek isun karuan gak sholat. Nah iki tambah gak karu-karuan niki. Niki tambah gak karu-karuan. Mboten saged ngoten. Kenapa? Oh iki ana Qur'ane. Sholat iku iso nyegah wong teko fasyak mungkar. Nggih, bener nek tutuk. Nek gak tutuk tetep wajib sholat. Duduk terus sampean nek gurung iso leren teko adu domba, teko ghibah, teko tombok, teko terus berarti gak wajib sholat. Niku tambah gak karu-karuan. Sampean gelem sholat iku wis merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Gelem sholat iso wudu kanthi sampurna terus sholat. Nggih. Mari ngono sik ana rasan-rasane. Nggih, rasan-rasane iku penyakit, tapi iso salat niku sudah merupakan rezeki yang luar biasa besar. Paling tidak sadurunge salat, marine salat iku yo gak ngrasani, ya tambah gak salat, tambah 24 jam ngrasani wong. Ambang ngono kuliah, nggih. Nah, nek gelem salat wajib ya mbok menawa mari salat wajib sik gelem salat sunat, ya. Mbok menawa mari salat sik gelem ana ngrungokno pengajian. Nah, nggih. Memang maksimumnya salat itu harusnya mencegah segala kemaksiatan, kekejian dari yang salat. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, perumpamaan orang yang salat 5 waktu itu seperti orang yang mandi. Nggih. Terus Kanjeng Nabi nek ana wong wis adus sedina ping 5, hal yabqa min napa jenenge? Astagfirullahaladzim. Min daranihi syai'. Ngoten nggih. Hal yabqa min daranihi syai'. Saiki lho nek sampean wis tak gambarkan bahwa salat itu seperti orang mandi. Kalau orang sehari semalam sudah mandi 5 kali, apa ya sik ana kotoran no awake? Nggih mboten ya Rasulullah. Oh, semono uga. Salat 5 waktu itu merupakan nggih cleaning service, merupakan alat pembersih bagi jiwa kita. Setidaknya ngoten. Wal jum'atu ilal jum'ati kaffaratun lima bainahunna. Demikian pula salat Jumat jangan sampai dikesampingkan. Kenapa? Salat Jumat akan menjadi kekuatan. Apa kekuatan? Yang bisa menggugurkan kesalahan dan dosa antara Jumat yang lalu sampai Jumat yang akan datang. Maksudnya apa? Ya orang yang sholat 5 waktu maupun orang yang sholat Jumat akan dijaga oleh keberkahan sholat ini, terhindar dari berbagai macam dan jenis dosa. Setidaknya dosa-dosa besar. Perkara di sana sini si ono
kesalahan, ya itu muga-muga termasuk dosa cilik. Kenapa? Ya karena kita berpedoman kepada hadis Rasulullah bahwa sholat itu merupakan kekuatan yang bisa menggugurkan kealpaan, kekhilafan dan dosa. Mestinya, menurut hadis ini, mestinya antar satu waktu sholat ke waktu yang lain itu akan dijaga nih sholatnya niku jismiyan wa ruhiyan, dikerjakan secara ruh dan secara raga. Ragane yang sholat, rohe yo sholat. Wacanane yo dilakoni, penghayatane yo kelakon. Eling nang Gusti Allah. Itu akan membuat sholatnya itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Wa qala lan dawu sapa Allah taala hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu padha ngreksa sira kabeh. Hafizu padha ngreksa sira kabeh 'alas salati ing atase sekabehane salat. Was salati lan khusus salat al wusta kang tengah. Wa kumulan padha nglakonana sira kabeh nggih jumenenga sira kabeh ngadeka sira kabeh lillahi krana Allah qanitina hale wong kang padha manut kabeh pasrah kabeh dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Qur'an, dan jagalah ngreksa sira kabeh, jagalah, peliharalah ini salat yang 5 waktu, utamanya as-salatil wusta sing disebut dengan salatul wusta. Napa salatul wusta niku? Salat tengah-tengah nek cara letter leke secara lafziyah salat tengah. Salat tengah niku sing pundi? Nggih, tergantung ngitunge. Nek ngitunge wa aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Nek ngitunge teko zuhur ya zuhur, asar napa? Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Walhasil kalamul ulama, aqwalul ulama, sholatul wusta niku pilihannya antara lain ada yang berpendapat sholat subuh. Niku sholatul wusta. Berarti ngitungi teko napa? Ko maghrib, isya, subuh. Nggih, zuhur, asar. Berarti tengah-tengahnya subuh. Napa? Keranten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, man shallas subha fi jama'ah, man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail, wa man shallas subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullahu. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, kata Rasulullah, pahalanya itu sama dengan sholat tahajud setengah malam. Pahalanya sholat jamaahnya niku, jamaah itu berbeda dengan sholat isyaknya. Sholat isya berjamaah bandingane ganjaran niku adalah sama dengan kita sholat tahajud setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullahu. Barang siapa yang sholat subuh dalam keadaan berjamaah, bandingan pahalanya itu seperti kita sholat tahajud semalam suntuk. Semalam suntuk. Jadi misalnya kerinan, ya aja sampai kerinan subuh. Kerinan gak sempat tahajud, disusul dengan sholat subuh berjamaah. Kita idealnya nggih sholat tahajud, karena seutama-utamanya sholat sunat setelah sholat 5 waktu niku sholat tahajud. Bukan qobliyah ba'diyah yang ada, bukan, tapi sholat tahajud.
seyogianya kita kerjakan. Nek kerinan paling tidak sholat subuhnya berjamaah. Nah, ngoten. Makane sebagian ulama saking utamane sholat jamaah subuh dan isya niku sampai nek pas Ramadan niku lah enten keutamaan mendapatkan Lailatul Qadar. Ada malam-malam tertentu di antara malam-malam Ramadan itu yang nilainya sama dengan ibadah 82 tahun. Khairun min alfi syahr. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keutamaan ibadah seumur hidup niku? Nggih. Khairun min alfi syahr, lebih utama, bukan sama, lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan niku nggih, nggih niku kira-kira 82 tahun. Ya, ibadah di malam Ramadan, utamanya di akhir malam terakhir daripada bulan Ramadan. Utamanya di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Semakin tua usia bulannya, semakin besar harapannya. Ya napa nggih salat sunat, maca Quran, tadarrus lan sak piturute. Nah, setidak-tidaknya ngoten akhire niku karena membaca hadis salat fadilah salat isya lan salat subuh, setidak-tidaknya nek sampean salat isya berjamaah terus keturun sampai upama niki pun pendapat sing paling murah di dalam mensyarahi hadis ini. Upama sampean mari salat isya gak sempat lapo-lapo, tapi salat isya berjamaah di malam bulan Ramadan, maka insyaallah sampean nek malam itu ana Lailatul Qadar, sampean yo kebahagiaan. Mergo apa? Mergo Kanjeng Nabi dawuh, wong sing salat isya berjamaah, wong sing salat subuh berjamaah padha karo wong tahajud semalam suntuk. Wong sing salat isya berjamaah padha karo wong sing tahajud separuh dari separuh malam. Sampai ngoten nggih. Kalau malam bulan Ramadan ya itu paling tidak salate isya'i berjamaah apa maneh terus diikuti dengan salat tarawih, salat witir lan sak piturute. Nah, itu salatul wusta. Jadi ada yang berpendapat salat isya, ada yang berpendapat salat subuh. Ada yang berpendapat salat zuhur atau salat asar. Ya kenapa salat asar? Nggih, karena Gusti Allah dawuh aqimis sholata liduluki syams. Nggih. Nah, karena zuhur itu napa jenenge diselenggarakan di tengah-tengah kesibukan orang bekerja. Nggih, wah pas rame-ramene pasar nggih. Ciket buka, bukae jam 11, ta bukae jam pinten rame-ramene wong kuwi awan, dadakno kon tutup. Lah di situ sirinya. Niku nek nang pasar, nek nang napa jenenge wilayah panas, pas panas-panase napa? Panas-panase matahari, pas terik matahari di atas ubun-ubun. Nah, diperintahkan salat jamaah. Maka salat zuhur itu termasuk salat sing abot. Masuk abot. Ada lagi yang berpendapat salat asar. Salat asar. Kenapa salat asar? Karena salat penutup di mana menjelang terbenamnya matahari. Salat terakhir dari terbitnya matahari niku nggih salat asar. Nah, sing kula waca papat niku. Salatul wusta ada pendapat salat subuh, nggih. Lalu salat isya, ada pendapat zuhur, asar. Nek maghrib kula kok mboten maca. Salatul wusta niku. 4.
Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Napa jenenge jogon ngreksa sira kabeh peliharalah keseluruhan salat yang 5 waktu wa sholatil wusta utamane sholatul wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-salatu imaduddin faman taraka faqad hadamaddin. As-salatu utawi salat iku imaduddin sokone agama. Faman mongko utawi sapane wong taraka tinggal ing salat iku faqad hadamaddin, maka sungguh ia telah merobohkan tiangnya agama. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam miftahul jannati as-shalah. Miftahul jannati utawi kuncine swarga iku as-shalatu salat. Kunci surga itu adalah salat, sebagai gambaran betapa salat itu ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam terbesar setelah syahadat itu salat. Salat itu lebih utama daripada puasa, lebih utama daripada zakat, lebih utama daripada haji. Haji niku kurang nopo enggak? Rangkaian pekerjaannya nggih. Nggih, perjalanane, ragane, biayane niku nek teko Indonesia, masih teko Arab ya abot. Abot itu apa? Berhari-hari ya. Enten tawaf, enten sa'i, tapi tetap utamaan salat. Kenapa? Ya mergo salat iku mulai balik sampai mati gak ono praine. Buat enten praine. Nggih. Nggih. Nah, kaum ibu ya. Enten prai niku sakjane duduk prai niku ya uzur. Mergo waktu haid dan nifas saja. Nek poso setahun pisan di bulan Ramadan niku nggih. Zakat nggih nek pas mampu, nek gak pas bangkrut mboten wajib lan sak piturute. Tapi nek salat selama hayat di kandung badan, selama nafas masih berdetak dengan jantungnya, selama itu pula wajib salat. Mek pelaksanaannya saja yang beda. Nek loro oleh lungguh, nek lorone nemen oleh berbaring, nek lorone nemen hanya dengan isyarat. Iya. Nek perjalanan gak cukup waktune boleh digabung jenenge jamak takdim, jamak takhir. Supaya ngeringankan bepergian, oleh kosor mestine papat dadi loro, mestine 8 dadi papat. Tapi kewajibannya tetap selama hayat di kandung badan. Niku salat. Makane as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang mendirikan salat yang merupakan syiar terbesar, rukun Islam terbesar, maka ia sama dengan menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat yang merupakan rukun Islam terbesar, yang merupakan ibadah yang paling utama, faqad hadamaddin, sama dengan merobohkan agama karena tiangnya dicopot. Nek cagake dicopot ya roboh amae. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pinaringan rezeki saged salat kelawan khusyuk, saged taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala dan bisa mencapai hikmah serta rahasia sebagaimana yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rahasia, daripada sir yang ditanamkan Allah di dalam salat dan ibadah-ibadah lain. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal rabbana wa aqbalna bi sirril Fatihah.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب هب لنا العلم والصالحين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله والصحب عدد تص صحبي والحمد للإله في البدء والتلاهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك واطر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد